Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama Aprilia Solihah NIM 03220400 Prodi PAI. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul menghindari sikap syirik. Apa itu pengertian syirik? Syirik adalah perbuatan, keyakinan, atau itikad untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu atau seseorang selainnya. Dalam Islam, syirik dianggap sebagai dosa besar yang tidak dapat dimaafkan karena bertentangan dengan prinsip tauhid. Selanjutnya, macam-macam dan contoh sikap syirik. Macam-macam syirik dibagi menjadi dua. Yang pertama, syirik akbar atau syirik besar. Syirik akbar adalah perbuatan menyekutukan Allah dalam hal-hal yang merupakan hal prerogatifnya, seperti menyembah selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah, atau mempercayai ramalan dan dukun. Syirik besar dapat membatalkan keislaman seseorang dan menghapuskan semua amal ibadahnya. Yang kedua, ada syirik asgar atau syirik kecil. Syirik kecil adalah perbuatan yang mengandung unsur syirik tetapi tidak sampai membatalkan keislaman seseorang. Syirik kecil dapat mengurangi pahala amal ibadah dan menjauhkan seseorang dari Allah. Selanjutnya, contoh syirik besar. Yang pertama, menyembah berhala atau patung. Perbuatan ini merupakan bentuk syirik yang paling jelas dan nyata. Kedua, meminta pertolongan kepada dukun atau paranormal. Perbuatan ini menunjukkan ketidakpercayaan kepada Allah sebagai satu-satunya sumber pertolongan. Yang ketiga, mempercayai ramalan atau astrologi. Perbuatan ini menunjukkan keyakinan bahwa ada kekuatan lain selain Allah yang dapat menentukan nasib seseorang. Selanjutnya, contoh syirik asgar atau syirik kecil. Yang pertama, riya atau melakukan ibadah untuk pamer. Perbuatan ini menunjukkan bahwa seseorang melakukan ibadah bukan karena Allah, melainkan karena ingin dipuji oleh orang lain. Kedua, sum'ah. Contohnya, melakukan kebaikan agar dipuji. Perbuatan ini juga menunjukkan bahwa seseorang melakukan kebaikan bukan karena Allah, melainkan karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Yang ketiga, memakai jimat atau azimat. Perbuatan ini menunjukkan keyakinan bahwa benda-benda tersebut memiliki kekuatan gaib yang dapat melindungi atau memberikan keberuntungan. Contoh-contoh sikap syirik. Yang pertama, syirik dalam ibadah. Contohnya, melakukan ritual atau amalan tertentu yang tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam, dengan keyakinan bahwa ritual tersebut dapat mendatangkan keberuntungan atau menolak bala. Yang kedua, berdoa kepada orang yang telah meninggal atau meminta pertolongan kepada wali atau orang soleh, dengan anggapan bahwa mereka memiliki kekuatan di sisi Allah. Yang ketiga, melakukan ibadah dengan tujuan untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain atau yang disebut riya. Kedua, syirik dalam perkataan. Contohnya, mengucapkan sumpah dengan nama selain Allah seperti demi matahari atau demi kuburan. Kedua, memuji seseorang secara berlebihan seolah-olah orang tersebut memiliki kekuatan atau kemampuan yang setara dengan Allah. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang mengandung unsur kesyirikan, seperti kalau Allah dan si fulan menghendaki. Yang ketiga, ada syirik dalam keyakinan. Contohnya, mempercayai bahwa nasib seseorang ditentukan oleh zodiak, sio, atau ramalan bintang. Kedua, menggantungkan harapan kepada benda-benda tertentu, seperti jimat atau batu akik, dengan keyakinan bahwa benda-benda tersebut memiliki kekuatan gaib. Yang ketiga, meyakini bahwa ada kekuatan lain selain Allah yang dapat memberikan manfaat atau mudarat kepada manusia. Selanjutnya, bahaya syirik. Dampak syirik bagi individu. Yang pertama,
merusak keimanan. Syirik menghancurkan fondasi keimanan seseorang kepada Allah. Ketika seseorang menyekutukan Allah, ia telah mengingkari keesaannya dan mengabaikan segala nikmat yang telah diberikannya. Kedua, dapat menimbulkan kegelisahan dan ketakutan. Orang yang terjerumus dalam syirik akan selalu dihantui oleh rasa takut dan khawatir akan kemurkaan Allah. Ia akan merasa tidak aman dan tidak tenang dalam hidupnya. Ketiga, dapat menghalangi masuk surga. Syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah jika pelakunya tidak bertaubat sebelum meninggal dunia. Orang yang meninggal dalam keadaan syirik akan kekal di neraka. Selanjutnya, dampak syirik bagi masyarakat. Yang pertama, merusak tatanan sosial. Syirik ini dapat menyebabkan perpecahan dan konflik dalam masyarakat. Ketika seseorang lebih mengutamakan keyakinan syirik daripada ajaran agama yang benar, ia akan cenderung mengabaikan nilai-nilai moral dan etika yang seharusnya dijunjung tinggi. Kedua, dapat menyebabkan kemunduran. Masyarakat yang terjangkit syirik akan sulit untuk berkembang dan maju. Hal ini disebabkan karena syirik menghambat potensi manusia untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga, dapat menimbulkan bencana dan musibah. Syirik dapat mendatangkan azab dan murka Allah. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat yang terjerumus dalam syirik seringkali ditimpa oleh berbagai bencana atau musibah. Yang terakhir, cara menghindari sikap syirik. Yang pertama, memperkuat tauhid. Contohnya mempelajari dan memahami konsep tauhid secara mendalam. Tauhid adalah dasar akidah Islam yang mengajarkan tentang keesaan Allah. Dengan memahami tauhid, kita menyadari bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan dimintai pertolongan. Yang kedua, mengamalkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus selalu mengingat Allah dalam setiap aktivitas dan menghindari segala bentuk syirik baik yang besar maupun kecil. Yang kedua, meningkatkan ilmu agama dengan cara mempelajari Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis adalah sumber utama ajaran Islam. Dengan mempelajari keduanya, kita akan mendapatkan petunjuk yang jelas tentang bagaimana cara beribadah dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Mengikuti kajian atau pengajian agama. Ini dapat membantu kita untuk memperdalam pemahaman tentang Islam dan meningkatkan keimanan. Yang ketiga, menjauhi lingkungan yang mendukung syirik. Contohnya, memilih teman dan pergaulan yang baik, menghindari tempat-tempat yang rawan syirik seperti tempat perjudian, tempat prostitusi, atau tempat-tempat yang digunakan untuk praktik perdukunan merupakan tempat yang rawan syirik. Kita harus menghindari tempat-tempat tersebut agar tidak terjerumus dalam perbuatan syirik. Yang keempat, selalu berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah. Dengan berdoa, kita dapat dijauhkan dari syirik. Membaca doa-doa perlindungan seperti surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas dapat membantu kita untuk melindungi diri dari gangguan setan atau godaan syirik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.